Bagi sebagian orang mungkin tinggal di kosan itu adalah sesuatu hal yang biasa-biasa aja. Mereka berangkat kerja pagi, pulang sore, malamnya tidur, kelar gitu kan. Kalau libur ya pengen leyeh-leyeh doang. Tapi enggak buat gue yang punya banyak banget pengalaman di kosan, berjumpa dengan cowok-cowok pelangi ataupun juga cowok-cowok nopi pada umumnya. Di kosan itulah juga gue berjumpa dengan sejuta pengalaman-pengalaman yang manis, yang berkesan, entah dengan yang wajahnya tampan, yang badannya keren, yang ukurannya mantap, semuanya pernah gue temuin juga di kos-kosan. Bukan berarti gue hanya selalu nyaman di hotel mulu, di kebun mulu, di tempatnya orang mulu, no. Di kos-kosan pun juga salah satu tempat yang penuh dengan sejuta pengalaman buat gue guys. Oke, welcome back to my channel Kim Tane HD. Apa kabar semuanya sobat pelangi? Semoga kalian selalu bahagia. Di video kali ini gue Kim Tan bakal kembali bercerita pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi. Dan kali ini gue akan bercerita pengalaman gue ketika di kos-kosan lagi. Why kos-kosan lagi Kim? Ya iya, karena emang ya mungkin hampir 60% apa 50%-nya lah gitu ya. Pengalaman pelangi gue itu terjadi di kos-kosan guys. Which is kayak misalnya gue berjumpa dengan cowok pelangi, dengan cowok-cowok yang random, cowok-cowok normi, yang badannya keren, yang wajahnya cakep, yang ukurannya mantap. Pokoknya di kos-kosan itu gue bener-bener menemukan dunianya gue banget gitu. Why? Kenapa harus kos-kosan? Satu, kita free. Dua, tempatnya kita, dan kita nggak usah capek-capek ke hotel mulu. Iya nggak sih? Kalau di kosan bisa, ngapain mesti ke hotel? Nah, kali ini gue berjumpa lagi dengan tengah kosan ya. Karena gue di kos-kosan itu, ketika gue tinggal di seberang kota sana, adalah penghuni yang lama, yang dari awal kos-kosan itu dibangun, gue udah jadi dedengkotnya gitu ya. Sampai finally akhirnya gue pun bertahun-tahun stay di sana. Bukan hal yang tidak mungkin gue berjumpa dengan beragam orang ketika gue stay di sana. Entah pasangan suami istri, entah cowok sama cowok, entah cewek sama cewek. Pokoknya semuanya pernah gue jumpain guys. Entah yang tua, entah yang muda, yang sebaya, semuanya pernah gue jumpain. Itulah sih kelebihannya gue gitu kan sebagai cowok pelangi. Dan kali ini gue akan menceritakan kembali dengan salah seorang pasangan suami istri yang bisa dibilang punya kesan tersendiri di hati gue guys. Meskipun ini salah satunya ya, karena gue berjumpa dengan sepasang suami istri ini banyak banget guys. Bukan satu pasang doang, beberapa pernah gue do something, dan mungkin pernah gue share juga ke kalian. Tinggal scroll aja ke bawah ya. Udah nggak usah berlama-lama. Kalau kayak gitu, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada. Karena kali ini gue berjumpa dengan salah seorang husband yang bener-bener mantep banget, punya something yang wow banget, yang bikin gue geleng-geleng kepala. Wow, kayak gimana? Ya udah, nggak usah berlama-lama. Yuk, mari kita mulai. Namanya Reza. Reza ini adalah salah seorang cowok yang bisa dibilang 2 tahun lebih muda di bawah gue usianya. Dan dia pindah ke kos-kosan di mana gue ngekos bareng istrinya waktu itu. Dia termasuk kategori tipikal cowok yang selengean. Selengean kayak gimana sih Kim? Ya pokoknya selengean masa bodoh gitu loh. Yang kayak ya rela gitu kan, yang misalnya lo ketika ada something yang ngajakin sesuatu pasti dia bakal mau aja gitu kan, bukan pecicilan nih tapi selengean gitu. Waktu itu gue dikagetin ketika kos-kosan gue ada penghuni baru, dan ternyata ketika gue lihat penghuni baru ini adalah sepasang suami istri. Gue seneng banget tuh, karena seperti biasa ketika ada kos-kosan yang kosong lalu ada yang nempatin lagi, terus kepo siapa yang nempatin, apakah sepasang suami istri, apakah cowok sama cowok, ataukah mungkin cewek sama cewek. Jadi gue pengen tahu gitu kan guys. Kos-kosan gue ini sangat strategis ya tempatnya, makanya banyak banget dicari orang gitu. Kayak gimana sih Kim? Jadi deket dengan jalan raya, deket minimarket, makanya ketika ada yang kosong langsung gercep, orang tuh tahu aja info dari mana. Itu pun yang bener-bener kadang-kadang gue mikir, kok bisa aja gitu ya, baru kemarin kosong, keesokan harinya udah nempatin lagi, baru kemarin ada yang keluar, lusanya udah ada yang nempatin lagi. Pokoknya seperti itu terus guys. Dan rata-rata diantaranya tetangga kosan gue ini, mereka itu nggak long lasting kayak gue gitu. Paling cuman ada yang 7 bulan,
6 bulan, setahun keluar gitu kan. Cuman gue doang nih yang jadi dedengkotnya, yang paling lama di sana. Makanya gue hafal banget siapa yang keluar, siapa yang masuk. Jadi gue bener-bener memanfaatkan kesempatan yang ada gitu loh guys. Ketika ada sebuah momentum yang buat gue bakal menjadi hal yang bikin gue happy, ya pasti bakal gue lakuin. Dan waktu itu ketika Reza mulai masuk, gue pun langsung berkenalan. Dan mereka sangat ramah sekali, gue suka gitu kan, baik istrinya, baik Rezanya. Pokoknya seneng aja kalau gue punya tetangga kosan yang kayak gitu. Apalagi ketika udah ngobrol sama Reza ini, gue mendapatkan sesuatu yang beda. Beda kayak gimana? Beda dari kebanyakan cowok-cowok yang mungkin bisa dibilang kayak cool, kayak pecicilan. Dia tuh lebih selengean gitu loh guys. Lebih kayak Wallace orangnya tuh. Gue seneng sih. Dan FYI, Reza ini nggak bekerja dan yang kerjanya adalah istrinya. So, setiap harinya dia free dan istrinya yang kerja. Jadi dia pagi-pagi berangkat nganterin istrinya dan sore jemput istrinya gitu. Jadi kayak dunia terbalik lah ya. Reza ini orangnya tinggi, kulitnya coklat, terus badannya juga pas, ideal, mukanya manis, dan yang pasti dia salah satu tipenya gue. Karena apapun yang gue share di channel YouTube gue ini pasti adalah tipe-tipe yang emang tipenya gue banget. Gak mungkin kalau yang bukan tipenya gue ceritakan kalian buat apa gitu kan ya. Dan gue akhirnya mulai kenal sama dia, mulai akrab sama dia, karena dia setiap harinya emang tidak bekerja, which is gue pun juga sama gitu kan. Jadi setiap hari kita ngobrol, kita ngopi bareng gitu, sambil gue mendekatkan diri, sambil gue mengetahui wataknya, karakternya gitu kan. Dan alhasil pun kita berdua jadi akrab, jadi saling tahu gitu kan. Dan yang paling gue senengnya dari Reza ini, kayaknya dia adalah orang yang sangat welcome banget sama dunia pelangi sih. Karena gue bisa menangkap dari sinyal-sinyal pengalaman dia, yang katakanlah dia sangat-sangat enjoy terhadap apapun dan siapapun yang menurut dia asik, ya bagi dia sih nggak apa-apa, katanya tidak akan jadi masalah. Nah, kita sering berbincang di pagi hari ketika dia nganggur nggak ada kerjaan, jadi gue pun sering bertanya tentang masalah kehidupan pribadinya guys. Gue mulai bertanya tentang masalah pernikahannya, percintaannya, dan lain sebagainya. By the way, lo nikah udah berapa lama sih? Gue bilang gitu kan. Baru kok, katanya, baru 7 bulanan. Oh, baru nih ya. Iya, emang sebelumnya di mana? Sebelumnya sih di rumah mertua, katanya gitu kan. Cuman ya lama-kelamaan gak nyaman sih, pengen mandiri. Iyalah, kayak lo udah nikah enakan mandiri, ngapain sama mertua, gue bilang gitu kan. Terus sebelum nikah kayak gimana sih pengalaman lo gitu kan? Ya, pengalaman gue mah banyak, Kim, katanya. Kayak gimana tuh? Yang namanya main sama cewek mah jangan tanya lagi deh, katanya. Udah sering banget, katanya. Pokoknya ini gue ketemu sama cewek gue sekarang ini, yang jadi istri gue ini, katanya. Ini bisa dibilang kalau gue sekarang udah mulai agak insaf lah gitu. Insaf nih, gue bilang. Ya, dicoba lah, katanya. Emang yakin bisa insaf, gue bilang gitu kan. Ya pengennya sih, katanya. Dia ketawa gitu kan. Pokoknya seru deh, kita bercanda-bercanda. Dan chemistry kita pun ya saling bertanya satu sama lain terbangun guys. Jujur sih ketika gue sering ngobrol sama dia, gue tuh suka traveling karena emang dia ini tipikal yang gue suka gitu. Bukan karena parasnya yang tampan dan rupawan ya, tapi karena pembawaannya dia yang sangat laki banget, makanya gue suka gitu. Dan gue suka deg-degan aja ketika gue berhadapan dengan dia, meskipun dia belum tahu kalau gue cowok pelangi. Pokoknya sering banget guys, sampai akhirnya sebulan kemudian nggak kerasa gue akrab sama dia. Tapi sebulan itu belum ada apa-apa, karena memang kita hanya cukup ngobrol-ngobrol doang, belum pernah gue ngelakuin something yang langsung gercep gitu. Karena ya gue juga pengen membangun pertemanan yang asik aja sih awalnya. Gue nggak mau langsung buru-buru gitulah pokoknya, karena gue suka orangnya gitu, bukan karena memang gue pengen banget buru-buru embat dia gitu. Terus setelah sebulan kemudian, akhirnya dia pun tahu kalau gue cowok pelangi. Bukan dari gue belak-belakan ya, dia tahu gue cowok pelangi karena gue sering banget ngomong bahasa-bahasa planet. Gue sering banget ngasih tahu kalau gue suka yang begini-begini gitu kan. Terus di HP gue ada video-video begini.
Dan ya secara nggak langsung dia udah tahu kalau gue cowok pelangi, gak mesti gue jelaskan lagi gitu kan. Terus dari mana lo bakal yakin kalau dia tahu kalau lo cowok pelangi, Kim? Karena gue pernah ngetes gitu kan. Pas kita lagi ngobrol di luar, ada seorang cowok lewat tuh. Dia entah mau kemana, mungkin ke tetangga kosan gue yang lain, entah temennya atau saudaranya gitu kan. Nah karena mata gue ini nggak bisa ditahan gitu kan, ketika cowok itu berlalu, si Reza langsung bilang tuh, nah loh katanya, suka ya dia gitu kan. Apaan, enggak deh gue bilang gitu kan. Dia jujur aja lah katanya, pasti suka matanya emang kayak gitu jelalatan, dia bilang gitu kan. Enggak, ngapain juga sama dia, gue bilang gitu kan. Daripada sama dia yang nggak jelas kayak gitu, nih sama kamu, gue bilang gitu kan. Cie katanya. Pokoknya kita sering bercanda-bercanda kayak gitu, dan gue asik. Intinya gue seneng banget kenal sama dia, karena dia ternyata welcome sama dunia pelangi, dan tidak kayak merasa risih tentang cowok pelangi gitu loh guys. Berhubung dia nggak kerja dan istrinya yang kerja, jadi apapun pekerjaan kos-kosan dia yang ngelakuin. Kayak cuci baju, jemur pakaian, terus masak segala macem. Pokoknya dia hebat lah gitu. Meskipun cowok selengnya, tapi dia mau aja ngelakuin hal yang kayak gitu. Padahal sih gue tahu kalau tipikal cowok kayak dia ini paling males sebenarnya sih buat ngelakuin pekerjaan rumah kayak gitu ya guys. Tapi karena mungkin dia ya karena nggak ada pekerjaan lagi, ketika misalnya dia harus nyuci, ketika dia harus jemur ya jemur gitu loh guys. Waktu pagi hari itu gue dikagetin sama pemandangan yang sangat tidak biasa gitu ya. Ketika gue memang pagi hari itu nggak ada jadwal nyuci, gue lagi berdiri di depan pintu seperti biasa tuh lagi memandang keluar gitu. Tiba-tiba si Reza ini bawa cucian ke jemuran. Dia hanya menggunakan kolor doang, dan entah kenapa mata gue yang emang bener-bener suka gercep lihat something yang selalu bikin gagal fokus gitu ya, itu kelihatan loh. Dia kan bawa baskom, ada cucian yang mau dijemur gitu. Terus ketika waktu itu gue ngelihat banget tuh dari kolornya itu kayak apa sih, jendolannya itu kelihatan. Nah waktu dia lewat itu dia nggak ngeh kalau gue lagi di depan pintu guys, karena kos-kosannya itu kan kita letter L gitu ya. Jadi gue nomor 2 dari gerbang dan dia nomor 4 dari gerbang. Nah ketika lewat ke jemuran ini tuh nggak lewat ke depan gue, tapi ada lagi langsung ke sebelah depannya, ke area jemuran gitu. Makanya dia nggak ngelihat kalau gue lagi berdiri, dan dia pun nggak ngelihat kalau gue lagi mandangin dia gitu kan. Gue langsung kaget guys, karena oh my god, kok sampai segitunya ya, pagi-pagi gitu kan ininya bangkit, terus dia mau jemur. Aduh ini kesempatan emas padahal nih gitu. Tapi ya gue karena gak ada jadwal nyuci, jadi akhirnya gue cukup mandangin sepintas doang gitu guys. Cuman ketika setelah kejadian itu terbayang-bayang terus tuh guys, gue jadi penasaran. Gue langsung kayak kepikiran tuh hari itu. Setelah kayak gitu berlalu tuh, karena siangnya dia pergi, entah mungkin ada kerjaan ataupun juga urusan lain. Terus aja berhari-hari gue kepikiran. Ketika ngobrol lagi pun juga gue kepikiran terus, tapi gue belum berani buat ngajakin dia ke hal-hal yang kayak gitu. Padahal sih banyak momen sebenarnya sih, cuman gue sengaja aja gue nggak mau untuk merusak hubungan ini jadi sekedar hanya untuk main-main, apalagi main embat mengembat gitu loh guys. Jadi gue biarkan semuanya natural, ngalir apa adanya gitu. Hari Selasa pagi itu gue masih inget banget, gue jadwalnya nyuci. Jadi pagi-pagi gue nyuci seperti biasa gitu kan. Setelah beres nyuci, cucian pun akhirnya gue bawa ke jemuran gitu. Dan ya natural gitu aja sih, gue pun langsung ke tempat jemuran, langsung jemur pakaian gitu kan. Sementara gue lihat kos-kosannya Reza ini pintunya kebuka. Ya udah akhirnya gue pun jemur gitu kan. Dan pagi hari itu gue jemur cukup banyak, karena kadang-kadang kalau gue lagi mager gue nyuci paling seminggu 2 kali, bahkan seminggu sekali gitu. Waktu jemur itu gue menggunakan singlet dan juga kolor yang santainya orang ketika ngelakuin pekerjaan rumah kayak gimana sih gitu. Di tengah-tengah gue lagi jemur, tiba-tiba ada yang datang. Dan yang datang ini si Reza guys. Dan dia juga mau jemur. Dan pagi hari itu sumpah bener-bener bikin gue kaget banget.
dia jemur percis sama ketika gue ngelihat waktu pagi hari beberapa hari yang lalu. Pakai kolor, bawa baskom yang sama, dan seperti biasa gue ngelihat jendolannya dan sama-sama dalam keadaan bangkit. Gue langsung kaget dong, wih jemur juga nih Kim, katanya. Iya gitu kan. Pas ketika gue ngelihat dia, karena dia hanya mengenakan kolor doang, langsung mata gue fokusnya ke bawah gitu kan. Berhubung tempat jemurannya itu yang kosong bersampingnya gue banget ya, jadi mau nggak mau kita bersampingan guys. Banyak banget tuh Kim nyucinya, emang jarang nyuci ya katanya. Iya nih lagi malas soalnya, gue bilang gitu kan. Itu langsung dong mata gue gak bisa diem, traveling ngeliat ke area tengahnya guys, karena emang dalam keadaan bangkit gitu kan. Sampai gue hilang fokus, deg-degan banget, sampai finally gue pun akhirnya mau basa-basi jadi kikuk, jadi canggung, padahal udah akrab juga gitu kan. Lalu dia pun jemur dengan santainya. Terus juga gue ngelihat area badinya yang coklat, terus gue ngelihat ininya juga gitu. Pokoknya itu pagi hari itu gue traveling banget. Dan ketika dia jemur kan, kalau misalnya kita jemur dari ngambil dari baskom ditempel ke jemuran, itu kan otomatis kelihatan jelas ya. Makanya gue langsung coba untuk membandingkan diri, bilang ke dia, pagi-pagi ada yang bangun juga ya, gue bilang gitu. Apa tuh katanya? Itu gue bilang gitu kan. Oh katanya, iya biasalah cowok katanya. Ya kayak gini kan cowok makin, kamu juga sama toh katanya. Ya sama sih, tapi kayaknya punya lo mah mantep ya. Mantep gimana katanya, itu kelihatan sampai kayak gitu. Emang nggak pernah pakai daleman, gue bilang gitu kan. Ngapain lah katanya, kalau tidur nih ya nggak usah pakai apa-apalah katanya. Hanya kalau pengen langsung gercep katanya gitu kan. Toh ada istri ini. Langsung tuh ketika gue denger kayak gitu traveling gue kan, wow mantep juga ya, jadi pengen jadi istrinya, gue bilang gitu kan. Ah bercanda aja lu Kim katanya. Tapi itu segede apa sih, gue bilang gitu kan, kok sampai kayak gitu banget ya, gue bilang gitu. Tiba-tiba ketika gue ngomong kayak gitu, dia berhenti jemur, langsung dong disodorin, dikasih lihat nih kayak gini katanya. Oh my god, gue kaget banget guys, dikasih lihat langsung pagi hari itu di jemuran. Ternyata ininya panjang, terus tebel dan penuh dengan ini. Itu langsung gue traveling banget guys. Langsung gue bilang ke dia, oh mantep banget ya begitu. Dia malah senyum aja tuh. Mantep kan katanya. Iya mantep, pasti seneng tuh istrinya, gue bilang gitu kan. Iya dia selalu seneng sih katanya. Jadi penasaran gimana sih katanya. Dia penasaran, pengen ngerasain, gue bilang gitu kan. Ah lu mah katanya, boleh kali gue bilang gitu kan. Terus dia cuma ngasih lihat aja gitu-gitu doang kan. Lalu tanpa dia bilang iya dan mempersilahkan, gue mendekat, langsung tuh gue raih pakai tangan gue tanpa nunggu lama lagi. Langsung gue gini gitu kan. Wih mantep ya kata gue gitu kan. Keras, gue bilang gitu. Mantep kan katanya. Ini diolah apa bawa dari lahir sih? Bawa dari lahir katanya. Ih mantep banget. Setelah kayak gitu, ketika gue udah meraihnya, gue sedikit mainin. Terus tak lama kemudian gue langsung spontan jongkok dan langsung mendekat. Dan finally gue pun ngelakuin karaoke. Padahal gue nggak bilang kalau gue pengen karaoke ya guys, tapi ya dia diem aja sih, namanya orangnya selengean ya di tempat jemuran. Padahal jemuran gue belum beres jemur juga, punyanya dia juga belum beres. Malah gue langsung karaoke gitu kan. Ya udah akhirnya gue pun ngelakuin karaoke guys. Itu rasanya mantep banget ya, punyanya dia yang bener-bener panjang, tebel, dan gue merasakan banget sesuatu yang orang bangun tidur kayak gimana sih kalau cowok, aromanya gitu kan. Itu gue menambah suasana gue makin naik banget pagi hari di jemuran. Ya gue semangat banget tuh ngelakuin karaoke pagi hari itu guys. Tiba-tiba dia bilang, mantep juga ya kamu katanya, pandai banget ngelakuinnya karaoke-nya katanya. Terus gue langsung berhenti sebentar. Iya dong, gue bilang gitu kan gue suka, gue bilang gitu. Gue lanjut lagi karaoke gitu kan. Pokoknya gue bener-bener
enjoy banget ngelakuinnya di jemuran itu karena dia hanya menggunakan kolor doang. Jadi ketika gue karaoke, gue langsung pullin ke bawah, jadi dia kelihatan kayak full tanpa something apapun gitu. Makanya gue seolah-olah lagi bener-bener do something sama dia di alam terbuka guys. Ya udah, akhirnya gue pun ngelakuin karaoke lagi. Karena berhubung waktu itu agak panas ya, dia langsung nyender ke tembok, dia kayak nempel gitu, dan gue lanjutin lagi karaoke. Dan FYI nih guys, di kos-kosan gue waktu pagi hari itu sepi banget, cuman ada gue dan dia, yang lainnya pada kerja, jadi aman, sentosa, dan tentram. Kalaupun ada orang yang datang bakal kedengeran dari gerbang. Kalau di gerbang ada orang yang masuk, langsung kedengeran suara gerbang dibuka gitu kan. Makanya pagi hari itu gue enjoy ngelakuin karaoke sama dia di jemuran itu. Berapa saat gue ngelakuin, gue udah bener-bener gak bisa lagi berkata-kata. Gue seneng banget. Setelah kayak gitu, langsung tuh gue bilang ke dia, pengen dong ngerasain ke hal yang lain. Yang kayak gimana tuh? Ya yang lain lah, via belakang, gue bilang gitu kan. Emang mau, katanya. Emang siap? Siap dong, gue bilang gitu kan. Dia cuma diem aja. Gue berdiri, langsung gue lari ke kos-kosan gue. Karena gue butuh persiapan ya, gue ambil lotion. Terus setelah kayak gitu, langsung gue kembali ke jemuran lagi. Karena berhubung dia udah dalam keadaan full ya, gue pun juga sama. Karena dirasa kos-kosan juga aman waktu pagi hari itu, gue ke area atas dan juga area bawah. Terus gue persiapkan area belakang gue juga. Dan finally lalu gue arahin, hitungan detik, pelan-pelan, akhirnya kita pun ngelakuin hal yang gue inginkan di jemuran itu guys. Awalnya agak gimana ya, karena memang ukurannya emang yang tebal gitu. Tapi tak lama kemudian sangat enjoy yang gue rasakan setelah mulai bener-bener full semuanya. Lalu dia pun bergerak maju mundur, dan gue pun akhirnya digoyang. Rasanya mantep banget ya, pokoknya dengan kondisi yang kayak gitu doang gue sumpah seneng banget sih. Gue merasakan akhirnya gerakan-gerakan dia pelan cepat maju mundurnya, ternyata kayak gini ya kebahagiaan istrinya ketika mungkin ngelakuin something sama si Reza ini gitu kan. Sesekali gue diangkat kaki kanan gue, dia bergerak lagi gitu kan, terus ekspresi suara gue bisa gue tahan-tahan lagi, dia gerakin lagi gitu kan. Pokoknya mantep banget sih. Terus itu cukup lama ya guys kondisi kayak gitu, sampai pada akhirnya dia pun ngajakin gue buat ke posisi yang lain, which is gue disuruh buat rebahan di bawah gitu. Udah deh, akhirnya gue pun mau aja, gue pun rebahan, dan finally gue pun di bawah dan dia pun di atas, dan dia pun lanjut lagi ngelakuin gerakan itu guys. Tuh rasanya mantep banget ketika posisi yang kedua ini. Gue ngerasain banget, gue ngeliat ekspresi mukanya, dia pun enjoy banget, gue pun udah sangat enjoy banget ngelakuinnya, karena gue jujur seneng banget digituin dengan posisi yang kayak gitu. Terus tak lama kemudian, karena udah hampir lama juga gue ngelakuin sama dia, tiba-tiba dia mengencangkan gerakan, terus dia langsung berbisik tuh, mau tuntas nih. Ya udah tuntasin, gue bilang gitu kan. Terus tak lama kemudian akhirnya dia pun bergerak cepat, dan akhirnya dia pun tuntas. Setelah dia tuntas, dia berhenti, lalu gue pun tuntasin diri, dan akhirnya gue pun tuntas juga guys barengan. Ya sudah, setelah kayak gitu dia senyum, dia buru-buru bangun lagi, pakai kolor lagi. Terus gue juga bangun, kita lanjutin jemur pakaian. Dan gue langsung bilang ke dia, mantep ya, ternyata emang bener-bener kamu ini, gue bilang gitu kan. Ya gitulah katanya, tapi jangan bilang-bilang sama istri gue ya katanya. Tenanglah, gak akan, gue bilang gitu kan, bakal jadi rahasia indah di antara kita berdua, gue bilang gitu kan. Oke katanya, nanti kalau misalnya lagi pengen langsung aja ya, beres, siap katanya gitu kan. Kita lanjut jemur. Jadi setelah kejadian itu, di antara kita berdua ini punya rahasia yang sangat-sangat indah yang cukup kita yang tahu guys. Dan pagi hari itu berakhir dengan indah, dan penantian selama gue kenal sama dia akhirnya
terbayarkan di tempat jemuran itu guys. Oh my god. Oke guys, gimana, semoga kalian terhibur dengan cerita gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu gue pamit dulu. Thank you for watching. See you next time.